Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang trigonometri, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu saya ingin merekomendasikan dulu e-book mengenai kumpulan soal dan pembahasan materi matematika kelas 10, teman-teman. Nah, ini juga harganya murah, cuman 10.000, teman-teman. Ini cocok banget buat kalian siswa ataupun guru yang ingin belajar mengenai materi tentang trigonometri atau materi eh, kelas 10 SMA, SMK ataupun MA. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, pengertian trigonometri. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sisi segitiga dengan sudut dalam sebuah segitiga, teman-teman. Udah pasti ya. Nah, dan segitiganya ini adalah segitiga siku-siku, teman-teman. Makanya trigonometri ini berhubungan erat dengan teorema Pitagoras. Seperti kita tahu bahwa teorema Pitagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dengan keterangan sudut C itu merupakan sisi miring atau hipotenusa. Nah, ini adalah sisi dari sisi miringnya. A, B adalah sisi depan dan sisi samping. Nah, cara mencari sisi depan, sisi samping, ataupun sisi miring, ini kita ada satu soal ya di sini. Dengan teorema Pitagoras. Nah, ini sudutnya 90 derajat, artinya siku-siku segitiga tersebut. Nah, sisi miring itu adalah sisi yang ini. Ya, sisi samping itu adalah samping dari sudutnya, yaitu 12. Ya. Sisi depan itu adalah depan dari sudut ini. Jadi patokannya itu ada di sudutnya. Ini adalah sisi depan, ini adalah sisi miring, dan ini adalah sisi samping. Ya, ditahu ya mana sisi samping, depan ataupun miring. Sini ada contoh soal. Diketahui sisi A itu adalah 9 cm, sisi B itu adalah 12 cm. Nah, untuk menyelesaikan sisi C ya, untuk menemukan sisi C atau sisi miring, ini kan rumus dari trigonometri ya. Pitagoras, sorry. Di mana A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 9 kuadrat itu hasilnya 81 ditambah 12 kuadrat yang mana hasilnya 144. Ya, 81 ditambah 144 itu hasilnya 225. Nah, ini kuadratnya pindah ruas ke sini, teman-teman, maka akan jadi bentuk akar. Di akar 225 itu hasilnya 15 cm. Jadi nilai C di sini atau sisi miringnya adalah 15 cm. Nah, maka hubungan trigonometri pada segitiga siku-siku ini didapat sisi depan ya, sisi samping dan sisi miring. Ini bisa jadi sin ya. Trigonometri ada sin, cos dan tan. Di mana sin itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Cos itu sisi samping per sisi miring. Tan itu adalah sisi depan per sisi samping. Jadi harus kalian tahu ya bahwa di trigonometri ada tiga buah ya, tiga buah. Ini ada sin, cos dan tan. Sin itu demi, depan per miring, cos itu sami, samping per miring, tan itu desa atau depan per samping. Ya, apa harus kalian hafalkan atau kalian harus pahami karena bentuk soalnya akan seperti ini. Perhatikan gambar di bawah ini contoh soal ya. Ini ada segitiga siku-siku dengan derajatnya ini 0 ya, sudutnya ini. Nah, sisi depan itu kalian harus tahu. Sisi depan itu adalah di depan sudutnya, sudut epilasinya. Nah, ini sudutnya. Ini A ke B itu adalah sisi depan, teman-teman. B ke E ini adalah sisi miring dan A ke C itu adalah sisi samping ya, karena di samping sudutnya. Yang ditanyakan adalah sin, cos dan tan. Nah, sisi depannya 6, sisi sampingnya 8, sisi miringnya 10 dalam soal tersebut. Sehingga sin tetanya itu berapa? Sin tetanya itu adalah sisi depan per sisi miring, depan per miring. Di mana depannya ini adalah 6, miringnya itu adalah 10 ya. Jadi 6 per 10. Nah, ini bisa disederhanakan, teman-teman. Dua bilangannya, penyebut dan pembilang, itu kita bagi dengan 2. Yang mana disederhanakan hasilnya 3 per 5 ya. 6 dibagi 2, 3, 10 bagi 2, 5. Jadi hasilnya 3 per 5. Oke, paham kan? Kita lanjut ke yang B. Yang B itu adalah cos theta, di mana sisi samping
sisi miring, sami, samping per miring untuk cos ya. Sampingnya di sini kan diketahui 8, miringnya 10 ya. 8 per 10 itu bisa disederhanakan. Ya, pembilang dan penyebutnya ini kita bagi 2, di mana 8 bagi 2 hasilnya 4, 10 bagi 2 hasilnya 5. Jadi yang sederhananya itu adalah 4 per 5. Oke, kita lanjut ke yang C. Yang C yang ditanyakan itu adalah tan theta. Nah, tan itu adalah desa depan per samping, di mana depannya 6, sampingnya 8, jadi 6 per 8. Nah, 6 per 8 juga bisa kita sederhanakan, di mana 6 dibagi 2 itu hasilnya 3, dan 8 bagi 2 hasilnya 4. Jadi, bilangan yang sederhananya adalah 3 per 4, teman-teman. Paham ya? Untuk menentukan sin, cos, dan tan di trigonometri. Nah, di trigonometri juga harus kalian tahu ada yang namanya sudut istimewa. Ya. Di mana sudut segitiga istimewa ini dibangun dari segitiga sama sisi dan persegi. Karena kita sudah tahu nih, jumlah sudut pada segitiga sama sisi itu adalah 180 derajat. Dan pada segi itu sudutnya 90 derajat. Ini adalah ilustrasinya ya. Segitiga sama sisi itu 180 derajat. Nah, sedangkan persegi ya, persegi di sini sudutnya 90 derajat ya. Ada 45 ditambah 45 maka hasilnya 90 derajat. Nah, sehingga didapat bahwa sin 0 derajat itu hasilnya 0. Di mana sin 30 derajat itu hasilnya 1/2. Nah, 45 derajat dari sin itu adalah 1/2 akar 2, 60 derajatnya di sin theta itu ada 1/2 akar 3, dan 90 derajatnya itu adalah 1. Nah, ini adalah bilangan ini didapat jadi dibagi dengan 1/2 akar 4, teman-teman. Ya. Oke, untuk cos itu kebalikan dari sin. Jadi kalau misalnya cos 0 derajat itu hasilnya dari sin 90 derajat. Jadi di sini cos-nya adalah 1 ya. Cos 30 derajatnya itu adalah 1/2 akar 3. Cos 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Cos 30 derajatnya itu adalah 1/2. Dan cos 90 derajatnya itu adalah 0. Jadi kebalikan dari sin kalau cos ya. Kalau tan itu gimana? Tan itu rumusnya sin dibagi cos. Sin per cos. Ya. Di mana cos 0 derajat itu didapat dari 0 dibagi 1. Hasilnya 0. Nah, cos tan 30 derajat itu hasil dari 1/2 dibagi 1/2 akar 3. Ya. Jadi hasilnya itu 1/3 akar 3, teman-teman. Nah, selanjutnya ini cos tan 45 derajat itu juga sama dari hasil 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2 kan hasilnya 1 ya. Nah, tan 60 derajat itu juga sama 1/2 akar 3 dibagi 1/2. Ini kan bisa dicoret sisanya akar 3 ya. Terus kalau tan 90 derajat itu dari 1 dibagi 0 yang mana hasilnya itu tak hingga ya. Jadi kalian harus paham mengenai sudut istimewa. Kenapa? Karena contoh soalnya akan seperti ini. Sin 30 derajat ditambah cos 60 derajat adalah berapa? Nah, kita harus tahu sin 30 derajat itu kan hasilnya 1/2 atau setengah ya. Dan cos 60 derajat itu adalah 1/2. Nah, sehingga 1/2 ditambah 1/2 itu kan hasilnya 2/2 ya. Ya. Karena penyebutnya udah sama-sama 2. Ini tinggal kita jumlahkan. 1 tambah 1, 2. 2 dibagi 2 itu hasilnya 1. Jadi, sin 30 derajat ditambah cos 60 derajat itu hasilnya 1. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Nilai dari tan 45 derajat dikurangi sin 30 derajat berapa? Nah, kita harus tahu tan 45. Tan 45 itu hasilnya 1, teman-teman. Sedangkan sin 30 derajat itu hasilnya 1/2. Jadi di sini 1 kurangi 1/2 ya. 1 di sini bisa kita sederhanakan menjadi 2/2 ya. Kenapa 2/2, Pak? Karena 2 dibagi 2 hasilnya 1 gitu. Jadi 2/2 kita kurangi dengan 1/2 ya. Karena udah sama-sama 2,
Berarti di sini 2, 2 kurangi 1 hasilnya 1. Jadi hasilnya 1/2. Nah, di trigonometri juga ini ada sudut berelasi pada kuadran. Apa itu kuadran? Kuadran adalah setiap 4 bagian dari suatu bidang datar ini terbagi oleh suatu sumbu silang, di mana sumbu silang tersebut adalah sumbu X dan sumbu Y. Pada prinsipnya, nilai sin akan positif jika X dan Y-nya itu sama-sama positif. Nilai cos juga akan positif dan nilai tan akan positif jika X dan Y-nya itu sama-sama positif ataupun negatif. Nah, terakhir nilai K itu akan selalu positif. Maka didapat kuadran 1 itu dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat itu semuanya positif. Kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat nilai sinnya yang positif. Kuadran 3 itu dimulai dari 180 derajat dikurangi 270 yang mana akan menghasilkan tannya yang positif. Dan kuadran terakhir yaitu kuadran 4 itu 270 derajat sampai 360 derajat yang positif adalah cos. Nah, lebih tepatnya kita perhatikan gambar berikut di sini. Nah, 0 itu sampai 90 derajat itu berada di kuadran 1, teman-teman. Di mana sin, cos, dan tan-nya atau semua ya itu bernilai positif. Ya. Terus kuadran 2 dimulai dari 90 derajat sampai 180 derajat, teman-teman. Ya, di mana untuk kuadran 2 yang positifnya itu adalah sin. Ya. Terus 180 derajat sampai 270 itu ada di kuadran ketiga, teman-teman. Di mana untuk kuadran ketiga itu hanya tan yang positif. Sedangkan untuk kuadran 4 itu hanya cos dimulai dari 270 sampai 360 derajat. Yang mana hanya cos saja yang positifnya. Nah, kenapa kalian harus paham? Karena untuk soalnya kan seperti ini. Di mana cos 180 derajat itu berapa? Kita harus tahu cos 150 itu kan berada di kuadran 2 ya, dari 90 sampai 180. Ini cos berarti ada di sini, rentang sini. Kuadran 2 itu yang bernilai positif hanya sin. Nah, cos berarti bernilai negatif, teman-teman. Nah, sehingga kita batas dari kuadran 2 itu kan 180. Tinggal kita kurangi dengan 50, maka didapat 30 ya. 30-nya ini bernilai negatif karena cos gitu. Cos itu kan kuadran 2 kan harus yang bernilai positifnya hanya sin. Jadi cos negatif 30 derajat itu sama dengan negatif 1/2 akar 3. Ini dari mana, Pak? Ini dari tabel ini, sudut istimewa, teman-teman. Cos 30 derajat, yaitu 1/2 akar 3 ya. Yang mana di sini kan hasilnya negatif karena di kuadran kedua. Oke, soal berikutnya ini cos 225 derajat. Kita ketahui ya, 225 derajat itu berada di kuadran berapa? Di kuadran ketiga, teman-teman. Yang kuadran 3 yang positif hanya tan, berarti cosnya ini bernilai negatif. Nah, untuk kuadran 3 kan ini batasnya itu ada di 270. Tinggal kita kurangi 270 kurangi 225. Yang mana hasilnya itu ada di 45 derajat ini maksudnya. Nah, cos negatif 45 derajat. Itu kenapa negatif? Karena di kuadran 3. Yang mana kuadran 3 itu yang positifnya adalah tan. Ya. Nah, cos 45 derajat itu 1/2 akar 2. Nah, ini negatif karena di kuadran ketiga. Jadi jawabannya min 1/2 akar 2 ya, teman-teman. Semoga kalian paham ya. Dan kalau kalian pengen modul atau pembahasan mengenai materi trigonometri, silahkan klik link di deskripsi. Saya tambahkan link produk digitalnya, harganya 10.000 ya. Aksesnya ini seumur hidup, teman-teman. Dan filenya ini berbentuk PDF, jadi bisa di-download. Dan buat kalian yang pingin traktir saya untuk beli kopi ataupun beli gorengan, link Sawerianya juga udah saya cantumkan di kolom komentar ataupun kolom deskripsi. Nah, buat kalian yang pengen buku referensinya saja, Pak, ya udah saya juga sediakan di kolom deskripsi dan kolom komentar, dicek-cek aja ya. Mungkin sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.